Yesus. Otakmu terbalik memang. Nah, Yesus mengatakan apabila ada orang di mengaku, ayat 15 tadi dikatakan Nabi, apabila ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu saya dalam bilik rahasia, jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Murid-muridnya Bani Israel tidak percaya dan tidak mengikuti Paulus. Ente kenapa ngikut kepada Paulus? Karena ente bukan murid Yesus. Ente adalah prajurit sang nabi palsu itu. Paham? Ngerti? Anda itu buah dari nabi palsu. Makanya Anda membela daripada nabi Anda, Saulus. Sederhana kok itu. Andai saja Anda hidup pada zaman Yesus, ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pada saat Paulus mengaku bertemu Yesus menuju Damsik, kamu harusnya jangan percaya. Tapi karena kamu itu adalah muridnya, pengikutnya Paulus, makanya kamu mau agar Paulus ini menyesatkan orang melalui kamu. Begitu, saudara. Baik Bang Suma, poinnya ya, dia lebih percaya Paulus daripada Yesus ya. Betul. Disapa dulu ini yang baru, disapa Ya, dulu. disapa dulu Pak Lapo. Bang Andi bisa izin di mute dulu Bang Andi, agak doubling Bang Andi. Bang Andi. Pak Kalingga, selamat siang. Selamat sore. Akan disapa dulu Pak Lapo. Oh ya, selamat sore. Silakan Pak Kalingga. Jangan pindahin topik dulu Bang. Ya kita sapa dulu Bang ini. Kita sapa dulu tamunya. Siap. Ya, Pak Pendeta Kalingga. pokoknya Stephen saya lihat sudah habis dipel-peli sama Bang Juma. dipelpel oleh nabi palsu ya. Karena Bang Stephen tidak mempunyai amunisi. Pak Pendeta mungkin punya, silakan Pak. Bukan, saya bukan mau anggar-anggar amunisi. Saya dari tadi menonton, ya kasihan saya. Kayak ini netral orangnya Bang Juma. Kemarin kan udah ngobrol sama dia. Jadi kan kalau diskusi itu ya bagaimana ya? Ketika Bang Juma aja yang terakhir ini mengambil ayat dari Matius 24, Bang Stephen nggak bisa counter gitu loh, nggak bisa mengcounter ayat itu yang dikatakan Bang Juma. Kalau kamu mendengar seseorang berkata dia ada di gurun, jangan kamu percaya. Dia ada di bilik, jangan kamu percaya. Bang Stephen kok nggak bisa counter itu? Padahal itu kan Matius 24. Semua Kristen tahu bahwa Matius 24 itu tentang the second coming of Christ. Tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kan gitu. Harusnya Bang Stephen boleh, bisa mampu dong mengcounter itu. Iya. Aku tidak buka tadi ayatnya. Nah itu, jadi kalau kita nggak punya persiapan, namanya juga debat apologetika, semua masing-masing mempertahankan argumentasinya. Saya nggak salahkan Bang Zuma di situ. Itu memang teori apologetika begitu. Serang sehabis-habisnya keyakinan orang yang memang menyerang kita. Jadi kalau kita berapologetika harus punya amunisi Bang Stephen. Itu istimewa. Berapa Bang? Harus bisa backup penderitaan. Masuk lagi Stephen. Ya. Harus bisa mempertahankan dulu area kita masuk lagi Stephen. Orang. Dia nation Israel. Tapi pada Bang Mui, Pada Mui ya kan? pada Bang Mui. Kembali ke topik. Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun. Menurut Stephen, Anda yakin nggak pernyataan Yesus ini atau Anda mau bantah pernyataan Yesus? Silakan. Iya, yakin. Tetapi perjumpaan Paulus dan Yesus itu bukan mengena pada maksud Yesus tadi. Iya. Anda yakin, tapi Anda masih mengakui Paulus ketemu Yesus? Iya. Berarti Anda mendua ini namanya. Bukan mendua. Dan orang Farisi itu bukan cuma Paulus, ada banyak orang. Stephen, apa maksud pernyataan Yesus? Jangan kau percaya apabila ada orang berkata, dengarkan dulu. Kita mana? Supaya kita bisa baca juga. Di kita mana itu, Mbak? Matius 7:24 tadi. Udah berapa kali diulang? Tadi. Oke, kita baca lagi. Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata, ketemu aku di padang gurun. Artinya, kalau kau percaya Yesus, siapapun yang berkata mengaku ketemu Yesus di padang gurun, artinya itu bohong. Yang mana yang kau pegang? Mau berbohong atau mau ikuti ajaran Yesus?
tetap ikut ajaran Yesus. Ya udah, berarti Paulus sama Yesus tidak pernah ketemu di padang gurun, betul? Tapi pernah ada peristiwa ketemu di. Nah ini dia nih Bang Juma, lanjut masuk. Nah, itu justru kalau ada peristiwa dia mengaku bertemu dengan Yesus, berarti tergenapi, dan hasil daripada nabi palsu itu membuahkan sebuah kelompok yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Itu akibat dari mana? Akibat adanya orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Kalau tadi saudara pendeta mengatakan bahwa di dalam Matius 24 itu berbicara mengenai kedatangan yang kedua, tunggu dulu. Kita pelihara dulu lisan kita ini. Kalau kita tidak terlalu mendalami materi, jangan terlalu banyak bicara. Matius 24 itu tidak bercerita tentang Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Tetapi Yesus justru menekankan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini di mana ini? Tempat kudus ini di mana maksudnya ini? Apakah di Indonesia? Apakah di Arab? Atau di Yerusalem pada saat itu? Bait suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang ada di Yudea? Yang pernah mengaku ketika Paulus datang ke Yudea, murid-murid di sana tak satu pun yang mengenal Paulus. Ayo. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan datang siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal waktu melahir dunia sampai sekarang. Dan ia tidak akan lagi terjadi. Ini bercerita tentang adanya pembinasa keji kemudian. Baik. Oke. Sampai ayat yang Bang Zuma bacakan itu berbicara tentang nubuatan Nabi Daniel tentang pembinasa keji. Itu dalam pemahaman Kristen itu adalah tentang kebinasaan Yerusalem pada tahun 70 di bawah penyerangan tentara Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Bahkan Yesus menerangkan bahwa saat dua batu pun tidak akan didapati bertindih di bait suci Yerusalem. Itu benar-benar terjadi. Memang disitulah kehancuran Yerusalem. Orang-orang Yahudi, apakah dia Kristen, apakah dia menganut Yahudi, semua kocar-kacir. Maka Yesus katakan, berdoalah supaya itu jangan terjadi pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat orang Yahudi nggak boleh gerak kemana-mana pada zaman itu. Nggak boleh melawan. Sekarang aja Yahudi mau berperang hari Sabat. Kalau dulu nggak boleh. Gitu. Jadi itu sampai di situ dia berbicara tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Disitulah berpencarnya Yahudi sampai ke Yaman, ke Najran, ke Yatsrib, sampai ke Turki, kabur semua. Itulah awalnya adanya orang Yahudi di berbagai benua di dunia ini. Karena negeri mereka udah dibinasakan oleh Roma yang dipimpin Jenderal Titus. Kenapa itu terjadi? Karena beberapa kali mereka berontak terhadap Roma dalam penjajahan Roma waktu itu. Begitu yang dapat saya terangkan. Oke. Bapak kalau mengkaji data ini satu perikop dan menggunakan kekuatan rasio untuk menakarnya, maka akan sampai kepada kesimpulan tentang kebohongan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia yang datang kepada Paulus itu bohong. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Sebab kedatanganku yang kedua itu sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur sampai terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan aku nanti. Artinya kedatangan Yesus ke Paulus itu bohong. Karena kedatangan Yesus yang kedua nanti itu ditandai seperti kilat yang memancar dari timur sampai barat. Berarti apa maksudnya tuh? Kedatangan Yesus itu tidak ngumpet-ngumpet. Kedatangan Yesus itu tidak sembunyi-sembunyi. Kedatangan Yesus bukan untuk satu orang. Kedatangan Yesus untuk seluruh alam semesta.
ketika Yesus datang, itulah pertanda hari kiamat sesuai dengan Al-Quran. Maka ketika ia datang, maka seperti kilat bercahaya dari timur ke barat. Tak ada lagi orang yang bisa ke kantor. Tak ada lagi orang bisa happy-happy. Tak ada lagi orang bisa kemudian nonton bola dan seterusnya. Kenapa? Cahaya itu bersinar dari timur sampai ke barat. Ini ada apa? Oh, Nabi Isa turun. Semua orang tersadarkan. Ini yang dilakoni Nabi palsu ini. Settingan pribadi. Aku bertemu pada saat aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, di dalam sel penjara. Gak bisa begitu. Menurut Yesus, tidak, sekali-kali tidak. Jangan kau percaya. Karena kedatanganku nanti itu seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi orang-orang yang berpikir itu gak mau percaya kepada Nabi palsu. Yang aku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus datang kedua kali. Cuman 2 kali datang. Cuman 2 kali. Pada saat di abad pertama dan nanti di akhir kiamat. Di hari menjelang kiamat. Ini kedatangannya ke Paulus, ini kedatangan yang keberapa? Sementara dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Para kali, bah. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Itu nggak ada, itu bohong. Apabila dia berkata bertemu Yesus dalam bilik, bertemu aku dalam bilik, jangan kamu percaya, itu bohong. Kenapa bohong? Karena kedatanganku nanti itu seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Itu dalil. Matius 24 nomor 26 sampai nomor 27. Makanya Pak, orang-orang Yahudi surat-suratnya Paulus itu, sekali saya katakan, makanya Paulus itu menulis surat. 14 surat yang ditulis tak ada untuk orang Yahudi. Tak ada yang kembali ke tempat Yesus. Semua dikirim keluar ke non-Yahudi dan orang-orang yang kemudian sudah meninggalkan hukum Taurat. Itu. Jadi tolonglah ya. Mau kita memiliki titel atau jabatan bukan menjamin kita itu tahu. Tetapi yang tahu itu yang belajar sungguh-sungguh. Sedangkan mohon maaf ini, Anda sekolah tapi ilmu Anda tidak sampai ke sana. Anda mengatakan Stephen, saya rasa Anda sama aja. Makanya tadi saya mengatakan kepada Bang Handi, pada Bamui, ya basia ya Bamua. Sika melebat jinne. Benar. Matius 26. Waspadalah, jangan kau percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun. Nah, siapa pelakunya? Paulus ketika dia ke Damsyik. Seakan-akan Yesus ini ketika datang dia bisik-bisik. Paulus, aku datang untuk kau sendiri ya. Mana ada kayak gitu. Yesus membantah itu semua. Dia datang seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Mana? Ada nggak yang melihat itu? Ketika Yesus datang, bukan yang tahu yang ada di Damsyik aja. Ketika Yesus datang kedua kalinya, orang di Indonesia, orang di Papua, orang yang lagi ndak cebok lari keluar. Orang yang mau melahirkan, orang yang hamil belum waktunya, melahirkan semua, lari keluar. Ketika itu sudah datang, Nabi Isa sudah datang untuk yang kedua kalinya. Nggak ada lagi orang senyum-senyum, nggak ada lagi orang main HP, nggak ada. Semua akan dikagetkan dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu Al-Quran juga mengatakan, apabila Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, itulah tanda-tanda akan datangnya detik-detik kiamat. Bukan yang datang ke padang gurun. Bukan yang datang dalam bilik penjara. Lalu nulis surat. Bukan. Itu settingan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ending dari buah nabi palsu itu tandanya bisa kau lihat. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Ini mau dicari di mana ini? Ya di tanda-tanda nabi palsu itu tadi. Yang ngaku-ngaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Padahal Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua. Tengok nanti. Kalau seperti kilat yang